kita pecahkan bersama-sama kasus ini. Jadi kalau tiba-tiba Anda ingin memaafkan seseorang sementara Anda tidak tahu pokok permasalahannya, saya rasa itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Dan orang-orang yang sukses itu tidak menyimpan luka dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video saya kali ini. Senang bisa terus berbagi keilmuan, kesadaran untuk kita semuanya ya. Video kali ini unik. Saya berniat untuk menjelaskan secara detail mengenai luka batin itu apa, bentuk dari luka batin itu apa, kemudian dampak dari luka batin itu apa, serta bagaimana cara menyelesaikannya atau solusinya untuk bisa menyelesaikan luka batin itu apa. Jadi saya minta teman-teman untuk nonton video ini sampai selesai nanti, sampai Anda menemukan jawaban dari pertanyaan Anda selama ini. Kalau kita mau berbicara tentang luka batin, sebenarnya banyak orang menganggap ini sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Tetapi ketika Anda menganggap ini wajar, itu artinya Anda sepakat dan mempercayai bahwa hidup Anda akan terus berada di dampaknya luka batin. Oke? Dampaknya seperti apa? Begitu pertanyaannya. Nanti saya akan jelaskan, jadi saya minta teman-teman untuk nonton sampai selesai. Yang pertama saya akan jelaskan definisi atau arti dari luka batin itu apa. Luka batin itu adalah sebuah goresan peristiwa di masa lalu yang meninggalkan bekas. Artinya yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Bekas tersebut adalah kekecewaan, kemudian rasa sedih dalam hati. Itulah definisi dari luka batin. Nah, bentuknya seperti apa? Saya akan berikan clue-nya sedikit. Barangkali Anda hari ini timbul pertanyaan dan menarik untuk mendengarkan saya menyampaikan materi ini. Bentuk dari luka batin adalah ketika Anda mengalami satu kejadian yang berulang. Contoh, perpisahan berulang. Untuk orang yang sudah berkeluarga, kemungkinan bisa kita sebut dengan istilah perceraian berulang. Kemudian kegagalan berulang. Bisa gagal dalam percintaan, bisa gagal dalam keuangan. Itu bentuk dari luka batin. Kemudian yang paling tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah ketika merasakan sesuatu yang berlebihan. Contoh, hanya perkara kecil saja tiba-tiba terbawa perasaan begitu panjang dalam hidupnya. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang memiliki luka batin. Tapi ada juga orang yang seakan tidak peduli terhadap luka batin tersebut, tapi dia mengalaminya berulang. Namanya siklus pengulangan. Dampak dari luka batin tersebut. Nah, saya tadi sempat katakan dampaknya apa. Dampak yang pertama, ketika orang memiliki luka batin, dia akan mengalami siklus yang berulang. Satu, misal contoh, di masa lalu dia pernah berhubungan, pacaran misalkan, dengan seseorang, kemudian selang beberapa bulan, tahun mungkin berpisah, kemudian menjalin hubungan kembali dengan orang lain, tapi ternyata mengalami kesedihan yang sama. Kemudian cerai lagi, berhubungan lagi, begitu lagi. Itu kalau masalah percintaan. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan bentuknya adalah kegagalan, itu seperti apa? Kemudian dampaknya bagaimana? Misalkan Anda pernah dibohongi, ditipu dalam hal keuangan. Lalu Anda menganggap itu sah-sah saja, itu wajar-wajar saja. Selang beberapa tahun kemudian Anda berhubungan dengan seseorang lagi, lalu ternyata Anda dibohongi lagi. Selesai, Anda anggap itu biasa saja, kemudian Anda berbisnis lagi dengan siapapun, dengan orang lain, kemudian dibohongi lagi, ditipu lagi, ataupun bisnis gagal lagi, berusaha lagi, gagal lagi. Bagi Anda itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi bagi kami, seorang pembelajar, pastilah itu ada sebabnya. Nah, di alam semesta ini, di dunianya kita lah ya istilahnya ya, bahwa tidak ada terjadi kebetulan, semuanya by design. Hanya saja kita kadang-kadang tidak tahu kita sedang mendesain masa depan kita seperti apa. Dan ada orang yang mendesainnya secara sengaja, ada pun yang tidak sengaja. Tapi berbicara tentang kesialan, keterpurukan, gagal percintaan, gagal pernikahan, saya rasa itu tidak disengaja. Nah, sekarang saya mau sampaikan dulu mengapa itu semua bisa terjadi. Baik, dalam diri kita atau setiap manusia itu memiliki dua dimensi cara berpikir, dua dimensi alat berpikir. Yang pertama adalah pikiran sadar, kemudian yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini hanya 12%, disitulah letak stresnya manusia.
12% tersebut yang kita anggap bahwa itu 100% cara kerjanya, sehingga kita nge-push yang namanya pikiran sadar ini. Itulah kenapa ada istilah orang stres, depresi, sedih berlebihan, karena terlalu kuat menekan pikiran sadarnya yang 12% itu. Dan kita lupa bahwa ada 88% dan itu terletak di bawah sadar atau di hati. Dan semua manusia memilikinya. Oke? Nah, 88% ini saya sebutnya bawah sadar atau hati, di mana hati tersebut menyimpan semua data atau memori. Ini perbincangan kita semakin menarik, teman-teman. Memori yang saya maksud adalah kejadian apapun di masa lalu, informasi apapun di masa lalu, kemudian pemahaman-pemahaman apapun di masa lalu. Itu masuk ke dalam bawah sadar. Itu masuk ke dalam hati kita. Maka itulah yang sebenar-benarnya program kita. Jadi tidak ada kaya kebetulan, tidak ada miskin kebetulan. Tidak ada gagal kebetulan, tidak ada berhasil kebetulan. Semuanya berpola. Oke? Nah, bawah sadar mengendalikan hidup kita 88 hingga 90%. Dan tidak banyak orang sadar akan ini. Jadi sebenarnya ketika Anda mengalami kegagalan percintaan, kegagalan pernikahan, kegagalan bisnis, keuangan, dan sebagainya, itu semuanya dipicu oleh data yang ada di dalam bawah sadar. Coba perhatikan baik-baik. Untuk Anda yang mengalami siklus pengulangan, kejadian pengulangan. Mungkin Anda yang pernah, mohon maaf sebelumnya, pernah marah, benci terhadap perpisahan Anda. Mungkin waktu Anda pacaran, mungkin waktu Anda menikah pertama kalinya. Kemudian Anda simpan kekecewaan itu. Dan Anda simpan itu simpan di mana? Begitu pertanyaannya. Kita menyimpannya tepat di bawah sadar kita. Kita menyimpannya tepat di hati kita. Dan sebab perasaan yang tidak mengenakan, kekecewaan inilah yang akhirnya recall atau memanggil kejadian yang serupa, sama, mirip-mirip, tetapi mungkin dengan orang yang berbeda. Bisa ditangkap teman-teman ya? Lebih-lebih sekarang buat teman-teman, tadi saya kasih contoh kasus perceraian dan juga perselingkuhan. Nah, buat Anda yang merasa, kenapa saya kok diselingkuhi berulang ya? Padahal yang pertama saya anggap sudah beres. Tetapi ketika saya menjalin hubungan dengan orang lain, ternyata saya mengalami lagi yang disebut dengan perselingkuhan. Dalam hal ini biasanya perempuan diselingkuhi oleh laki-laki. Dalam hal ini ya, karena saya mengacu kepada kasus-kasus yang sering datang kepada saya bahwa banyak yang perempuan yang merasa diselingkuhi. Walaupun sebenarnya bisa saja yang perempuan selingkuh gitu ya. Sebenarnya bisa saja. Nah, saya mau Anda tidak langsung frontal marah, sedih, kecewa. Kita pecahkan bersama-sama kasus ini, bahwa sebenarnya perselingkuhan atau Anda yang merasa diselingkuhi oleh pasangan Anda, itu sebenarnya pun tidak terjadi kebetulan. Artinya di sini karena semuanya manusia itu melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, memikirkan sesuatu dari data yang dia miliki di bawah sadar mereka. Nah, berbicara tentang data itu pasti ada hubungannya dengan masa lalu. Dan berbicara tentang masa lalu itu pasti ada hubungan dengan orang yang paling dekat dengan kita. Katakanlah di situ orang tua. Makin spesifik di sini ya. Kalau orang tua Anda pernah mengalami perpisahan, walaupun ini tidak semua ya. Orang tua kita yang mengalami perpisahan itu sebenarnya menjadi data di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan akhirnya coba Anda perhatikan baik-baik, sekali lagi, tidak semuanya, hampir sebagian besar orang yang memiliki orang tua yang hubungan pernikahannya tidak baik-baik saja, bercerai mungkin ekstrimnya, anaknya juga bercerai, anaknya juga bercerai. Dan juga kalau orang tuanya gagal dalam berbisnis, anaknya menyaksikan, mungkin itu Anda, dan Anda terbawa perasaan oleh kegagalan orang tua Anda, entah kenapa, tanpa alasan yang jelas saja ya, Anda pun mengalaminya ketika Anda dewasa, ketika Anda melakukan hal yang sama. Anda mengalaminya. Sekali lagi, inilah dasarnya saya mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan, semuanya bekerja sesuai data. Data yang ada di dalam bawah sadar kita masing-masing. Nah, ini ada hubungannya sekali lagi dengan masa lalu, sebut saja orang terdekat kita, bisa orang tua, bisa pasangan hidup Anda. Saya rasa Anda sudah mulai menangkap apa yang saya maksud. Nah,
Ini semuanya harus clear. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara mengatasinya, Gus? Saya rasa itu pertanyaan besar, dan itu pertanyaan saya ketika saya belum sadar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya. Pertama, Anda harus menemukan akar masalahnya. Saya lebih tertarik ada satu kalimat yang sangat-sangat membuat saya sadar. Kalimatnya adalah, permasalahan Anda hari ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Atau masalah kita hari ini bukan sebenar-benarnya itu masalahnya. Melainkan masalah kita hari ini adalah sebuah trigger. Masalah kita hari ini adalah sebuah dampak saja. Lalu akar masalahnya apa? Anda harus menemukan awalnya, asalnya, yang menyebabkan Anda menyimpan data yang tidak Anda suka. Katakanlah perceraian, perselingkuhan, kegagalan dalam berbisnis. Ya, Anda harus temukan. Pertama kali Anda merasakan kekecewaan yang saya sebutkan tadi, itu apa? Tapi ya, tidak semua orang bisa menemukan akarnya. Saya tahu, saya paham itu. Itulah kenapa saya hadir untuk memberikan pandangan, mendengarkan cerita-cerita Anda semuanya, hingga menemukan sebenarnya yang disebut akar masalah itu apa. Kemudian ketika Anda menemukan akar masalahnya, barulah kita masuk pada cara menanganinya. Ya, tidak mungkin orang sakit tapi dia nggak tahu sakitnya, tiba-tiba dia datang ke dokter, kemudian diminta diobati oleh dokter tersebut. Dokternya pasti akan tanya dong, kamu sakitnya apa? Kalau Anda sendiri juga nggak tahu sakitnya apa, ini menjadi membingungkan. Makanya dokter harus bertanya, apa yang kamu rasakan? Nah, saya pun melakukan hal yang sama hingga menemukan akarnya. Ketika Anda sudah menemukan akarnya, barulah kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu mencoba untuk berdamai dengan masa lalu Anda yang mengecewakan Anda. Berdamainya bagaimana? Gini, berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, kemudian memperlakukan diri itu benar-benar menjadi istimewa. Makanya Anda sering mendengarkan kalimat-kalimat afirmasi untuk mencintai diri sendiri. Ya, saya mencintai diri saya menyayangi diri saya, dan saya memaafkan masa lalu saya. Nah, tujuannya untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk memunculkan pemaafan itu. Jadi kalau tiba-tiba Anda ingin memaafkan seseorang sementara Anda tidak tahu pokok permasalahannya, saya rasa itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, temukan dulu akar masalahnya, temukan dulu masalah-masalah pertama yang sehingga itu menjadi data di dalam bawah sadar Anda. Kalau sudah ketemu, baru Anda bisa mengerti berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa. Nah, dampak atau cara berdamai dengan diri sendiri adalah dengan memaafkan. Nah, memaafkan ini ada dua. Memaafkan masa lalu yang mungkin berhubungan dengan orang lain. Ya, boleh jadi tadi saya sebut contohnya adalah orang tua Anda, atau orang yang telah berbohong menipu orang tua Anda, atau orang tua Anda yang melakukan ayah dan ibu Anda maksud saya, berseteru kemudian sampai mereka bercerai, sehingga Anda melihat salah satunya ada yang benar, ada yang salah. Oke, maafkan mereka. Nah, memaafkan itu bukan melupakan, tetapi memaafkan itu tetap akan mengingat, namun ketika mengingat sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Itu yang pertama, memaafkan orang lain. Nah, sekarang ada memaafkan yang kedua. Memaafkan yang kedua adalah ada beberapa orang yang menghakiminya diri sendiri, atau menghakimi diri sendiri maksud saya. Kecewa terhadap diri sendiri. Akhirnya muncullah satu dengan istilah yang sering saya sebutkan, yaitu labeling, ya. Melabel diri negatif. Akhirnya dampaknya adalah malas, putus asa, kemudian ya merasa diri ini paling hina, merasa diri ini paling merugi, merasa diri ini adalah orang yang paling sial di dunia. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan, mengapa saya kok mengalami hidup seperti ini, seakan-akan Tuhan tidak adil. Nah, itulah memaafkan. Jadi ketika mengingat tidak lagi merasakan apa-apa. Nah, ini perlu eksperimen, perlu pengulangan, ya, agar bisa memaafkan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa Anda lakukan. Pertama, lakukan yang sifatnya spiritual, membangun sebuah kesadaran. Ya, juga Anda perlu belajar banyak hal tentang dunia bawah sadar. Kemudian Anda banyak belajar tentang dunia kesadaran. Dan yang terpenting adalah healing. Healingnya lebih kepada bawah sadar, ya, yaitu hipnoterapi mungkin. Hipnoterapi itu adalah penyembuhan yang langsung ke dalam bawah sadar, yang sifatnya adalah berdamai dengan diri, kemudian diganti sugesti atau diberikan pemahaman baru, ya, hipnoterapi. Dan haruskah datang ke seorang terapis? 80% iya,
harus datang ke seorang terapis yang mengerti tentang bawah sadar. Tetapi ini juga bisa ditempuh lewat jalan-jalan spiritual yang Anda dekat kepada seorang guru yang mendekatkan diri kepada agama, ya. Dalam hal ini mungkin yang muslim bisa mendekat kepada guru dan benar-benar mencari pembimbing untuk bisa menenangkan hati. Walaupun saya harus jujur, sebenarnya tidak terlalu efisien. Kenapa? Karena sifatnya semua kebencian, kekecewaan itu ada dalam bawah sadar. Nah, kalau misalkan guru Anda itu bisa memprogram pikiran bawah sadar, Anda tempel terus deh. Insya Allah itu akan menjadi solusi buat Anda semuanya. Jadi seperti itu teman-teman, penjelasan tentang pikiran bawah sadar, luka batin, sekelumit singkat pendek mengenai luka batin. Saya rasa Anda mulai memahaminya. Kalau saya boleh tarik kesimpulan dari apa yang saya sampaikan agar Anda tidak pusing mendengarkan saya berbicara, kesimpulannya adalah bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini tidaklah terjadi kebetulan. Itu satu. Kemudian ada hampir 90% orang di dunia ini tidak sadar bahwa kehidupannya hari ini itu dipengaruhi oleh luka yang ada di dalam bawah sadarnya. Kenapa saya katakan 90%? Karena sisanya itu adalah orang-orang sukses. Dan orang-orang yang sukses itu tidak menyimpan luka dalam hatinya. Orang-orang sukses itu memberikan pemahaman pada dirinya. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang sadar bahwa jika mereka menyimpan luka dalam hatinya, mereka sedang menarik kesialan itu berulang datang dalam hidupnya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya kembalikan semua ke Anda mengenai luka batin ini. Kenapa saya bisa menjabarkan seperti ini? Karena saya juga korban luka batin, karena saya juga pernah mengalami hidup yang menjadi pertanyaan bertahun-tahun dalam hidup saya, dan pada akhirnya saya mendapatkan jawabannya, menemukan jawabannya, bahwa istilah kata orang zaman dulu, setiap pertanyaan itu sebenarnya ada dalam dirimu. Setiap pertanyaan yang terlintas di pikiran kita, bahkan di benak kita, di hati kita, jawabannya semuanya ada dalam diri kita, walaupun kita membutuhkan wasilah untuk menemukan jawaban tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi wasilah sehingga Anda menemukan kesadarannya. Dan jika benar-benar Anda sadar merasa hidup Anda itu istimewa, hidup Anda itu baik, maka temui saya di event-event yang saya adakan dan ikuti setiap acara yang saya adakan. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Al-Fakir, Al-Dhaif ilallah. Saya miskin ilmu. Saya lemah dalam pengetahuan. Jadi tujuan saya bukan menggurui, saya hanya ingin berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.